Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aldi Putra. Saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara mengentry transaksi menggunakan Mayop Software Accounting. Nah, sebelum kita membuka aplikasi Mayopnya, kita harus terlebih dahulu men-setting tanggal ya di Windows laptop kita. Nah, ini kita sesuaikan dengan periode transaksi. Kita klik OK kalau sudah. Nah, ini kita langsung membukanya ya, karena saya sudah membuat data. Kalau belum, kita klik. Ini saya sudah klik open. Ini pilihan yang ketiga ya, I want active. Udah klik. Nah, sebelumnya itu kita harus mengisi data awal ya, data awal perusahaan. Ini kayak account list. Ini kita mengisi akunnya. Nah, ini kita klik new ya, klik new. Kemudian misalkan akunnya akun bank, ini kita pilih nomor akunnya, misalkan namanya Kas Bank BCA. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita berulang-ulang ya. Setelah semua sudah terisi, kemudian kita masuk ke menu card file, kita isi card list. Ini untuk mengentry nama dari supplier maupun customer. Kita klik new. Nah, ini untuk customer, ini untuk supplier. Nah, misalkan customer ya, namanya misalkan Boni. Oke, cardnya ini nomornya C09. Ini alamat, kita klik Jalan Bandung. Oke, kemudian itu. Nah, ini syarat dari diskon, misalkan 2/10 dan 30 ya, 30 dan 2%. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita klik OK. Kita klik OK aja. Nah, kemudian untuk mengisi data supplier itu sama ya, kita klik new seperti tersebut. Kemudian setelah itu kita mengisi ini daftar persediaan ya di item list. Nah, klik new, sama caranya sama. Nah, misalkan item numbernya D56, namanya misalkan pisang. Ini kita centang semua karena ini kan dagang ya, perusahaan dagang. Jadi kita membeli, kita menjual, dan juga kita itu ada persediaan. Nah, cost of sale-nya itu kita ganti ke cost of goods sold, beban pokok penjualan. Kemudian income ini akun pendapatan yang untuk menampung penjualan. Nah, aset inventory-nya itu persediaan. Misalkan ada persediaan pisang ya di sini. Kalau nggak ada, kita klik new. Oke. Nah, seperti itu. Ini untuk apa, standar cost, ini harga standar, harga belinya. Ini harga jual. Kemudian kalau sudah selesai ya, kita klik OK. Kemudian setelah itu sudah mengisi item list ini, kita masuk ke menu apa ya, setup, mengisi saldo awal ya. Di sini di setup, kemudian balance, kemudian account opening balance. Nah, di sini ini kita isi ya, nominalnya itu berapa. Nah, oh ya, untuk misalkan kayak akumulasi penyusutan peralatan, cadangan kerugian piutang, brief, itu diberi tanda min di depannya. Misalkan ini cadangan kerugian piutang diberi tanda min, kemudian nominalnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah terisi semua, ini menunjukkan amount of left to be allocated ini sebesar 0, itu berarti transaksinya sudah balance. Dan klik OK. Kemudian selanjutnya itu mengisi saldo awal dari customer ya, sama di balance, kemudian di customer balance. Nah, seperti ini. Oke, kita klik add cell ya, ini add cell.
misalkan Boni. Nah ini tanggalnya, ini buktinya, kemudian ini nominalnya. Nah seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai itu langsung saja klik record. Ini karena saya sudah mengisi jadi Nah kalau sudah terisi semua itu biasanya out of balance-nya itu sebesar 0 rupiah, itu sudah benar. Nah untuk mengisi dari supplier balance, saldo awal supplier itu sama ya, ini sama caranya seperti tadi. Nah kemudian link account itu di setup, kemudian link account ini untuk bank account. Nah ini biasanya otomatis seperti ini, kemudian klik OK. Kemudian untuk sales account, nah ini akun penampung ketika ada pelunasan piutang. Nah ini akun penampung ketika terjadi akun bank ketika kita menerima uang. Ini membayar beban angkut, ini denda keterlambatan. Nah kalau untuk yang purchase itu sama, ini akun untuk menabung pelunasan utang, kemudian ini untuk penerimaan. Nah setelah itu kita itu ke menu pajak, kode pajak itu di sini, di tax code, di list, di tax code. Nah di sini misalkan ini belum ada ya, kita klik new aja, new, kemudian kita klik VPN definisinya. Nah seperti ini, kemudian klik OK. Oh ya, ini untuk tax collected ini pajak yang dikeluarkan ketika kita menjual barang, yaitu PPN keluaran, tax paid ini PPN masukan. Nah kemudian setelah itu untuk mengisi saldo ya, saldo awal dari persediaan itu kita bisa ke count inventory. Nah ini saya sudah mengisi, jadi kita langsung ngisi aja countnya, ini jumlah persediaan ya. Kalau sudah kita klik adjust inventory. Nah di sini ya, kemudian ya kita isi wes, ini kita isi semuanya, kemudian klik record kalau sudah. Nah saldo awal itu sudah terisi semua. Selanjutnya itu kita ke transaksi aja langsung ya. Baik, ini transaksi dari PT Vulcano. Yang pertama itu Sandy ini menginvestasikan uangnya kembali ke dalam perusahaan sebesar 20 juta. Investasi berarti kas masuk, itu di menu banking, kemudian receive money, ini bayarnya kita isi Sandy aja. Oke, ini metodenya cash, ini tanggal transaksinya misalkan tanggal 2. Nah ini modal Sandy 20 juta. Nah kalau sudah terisi semua itu, untuk melihat jurnalnya itu kita Ctrl L. Nah jangan lupa Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Jika sudah benar klik OK, kemudian klik record. Oke. Terus transaksi yang kedua itu melunasi utang usaha kepada Carrier Indo sebesar 7 juta. Itu untuk melunasi utang itu di menu progress, kemudian di menu pay bill kita pilih Carrier Indo. Nah karena Carrier Indo ini kan sudah ya, itu sudah saya isi, jadi saya ganti aja ya, saya ganti ke PT Tentop. Oke, ini tanggal transaksinya tanggal 3. Nah ini secara otomatis langsung keluar di sini. Total update-nya 4.900. Nah kalau sudah terisi langsung saja kita record print letter.
Kemudian yang ketiga ini pelunasan piutang ya. Untuk pelunasan piutang itu kita pilih menu sales, kemudian receive payment. Dan nama customernya itu misalkan Tempeh dari Tempeh Camp. Secara cash tanggal 4. Nah, otomatis keluar seperti ini. Kemudian amount applied-nya itu kita isi total due. Nah, setelah semua terisi ini langsung saja kita record. Sama ya, caranya hampir sama seperti tadi. Kemudian untuk transaksi yang keempat itu penjualan ya. Penjualan itu di menu sales, kemudian enter sales. Customernya itu menjual barang kepada Visit Pronojiwo. Ini Visit Pronojiwo, oke. Tanggal transaksinya tanggal 6. Oh ya, ini untuk layoutnya itu kita ganti terlebih dahulu. Layout kita ganti item. Oke. Dan kalau sudah 3 buat tas karir. Ini kita tab ya, tab. Kemudian 2 tenda. Oke, kita tab. Nah, seperti ini. Nah, untuk penjualan secara kredit itu seperti ini ya. Kalau penjualan secara tunai itu kita tinggal mengisi P2D-nya ini sebesar total amount ini. 396. Nah, seperti ini. Ini sudah transaksinya sudah tunai. Karena ini kredit jadi saya kembalikan. Kemudian ini tax inclusive ini artinya kalau semua transaksi ini sudah termasuk pajak, maka ini harus dicentang. Nah, kalau sudah klik record aja. Oke. Kemudian untuk transaksi retur penjualan ya. Retur penjualan atas transaksi tanggal 6. Itu sama, kita enter sales terlebih dahulu, kemudian Visit Pronojiwo. Nah, untuk ini kita min ya. Visitnya itu kita min sebesar 1 buah karir karena rusak. Oke, kita min. Nah, kemudian kita record. Nah, setelah itu kita ke menu register. Nah, ini untuk retur, kemudian return and debit. Nah, ini otomatis ini tadi ada transaksinya tanggal 6, kemudian kita klik apply to sell. Nah, kita pilih ya, yang di retur itu transaksi tanggal berapa. Ini tanggal 6. Oke, kita klik di sini. Nah, seperti ini. Kalau sudah, langsung klik record. Nah, seperti itu ya untuk transaksi retur. Kemudian pembelian barang dagang itu ke menu purchase, kemudian enter purchase. Nah, caranya itu sama seperti tadi ya. Misalkan ini pembelian barang dagang kepada track ID. Ya, caranya sama seperti penjualan tadi. 25 sepatu gunung. Kemudian 10 unit tenda. Nah, kalau sudah kita klik record aja. Caranya hampir sama ya. Kalau tunai P2D-nya juga harus diisi. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan membeli perlengkapan toko. Untuk perlengkapan toko itu kita bisa menggunakan fitur banking, spend money. Ini misalkan Tuan Sandy. Tanggal transaksinya itu 17. Nah, untuk akunnya di sini akun perlengkapan. Ini sebesar 1
1 juta. Kita cek jurnalnya, oke sudah benar. Nanti kita klik record. Nah, yang terakhir ini penyesuaian ya. Misalkan ini penyesuaian perlengkapan kantor yang tersisa sebesar 5 juta. Untuk penyesuaian itu kita bisa ke menu, kita catat ke record journal entry. Oke, tanggalnya tanggal 31. Penyesuaian perlengkapan. Ini kalau jurnalnya itu berarti beban perlengkapan pada perlengkapan. Itu yang terpakai itu sebesar 6 juta. Karena saldonya ada 11 juta dan sisanya tinggal 5 juta. Nah, seperti ini ya. Ini untuk penyesuaian. Kalau sudah, kita klik record. Oke, sudah. Baik, itu sekian transaksi yang dapat saya jelaskan. Oh ya, sebelumnya kalau sudah selesai ya, kita misalkan mau melihat laporan keuangan itu dari menu sini, report. Nah, ini untuk melihat laporan keuangan. Ini laporan neraca, kita klik. Nah, akan keluar seperti ini laporan dari. Di sini ada laporan laba rugi juga. Nah, ini laporan laba rugi. Nah, untuk melihat transaksi jurnalnya tadi, kita bisa melihat dari transaksi jurnal ini. Nah, ini. Baik, itu sekian ya dari saya. Mungkin jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.